Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syana subhati abdu wa waliyuh. Tamassalli fa sallim ala sayyidina subhati wa limba'ana subhati wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, warga besar Radio Nusantara di mana sahabat Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan bicarakan tentang pekerja sosial dalam Al-Quran, yaitu semut. Hadirin rahimakumullah, kita diberikan percontohan dalam Al-Quran. Ini kita membahas tentang pekerja sosial, yaitu koloni semut. Kemudian standar kita mengkaji adalah SRI, spiritual, religious, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah SWT agar diberi bimbingan dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Kemudian religinya kita ngambil surat An-Naml ayat 18 dan 19. Intelektualnya kita akan melihat karakter semut dalam koloni dan juga karakter semut dalam kehidupan yang nyata. Kita awali dengan surat An-Naml. Kita surat An-Naml itu semut ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw wala wadin nahlin qalat namlatun ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la ya'timannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seorang semut, "Hei semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Ayat 19 surat An-Naml. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu dan bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita bedah dari makna An-Naml 18, pada suatu saat Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan. Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah dan dihimpun untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Pas perjalanan sampai di lembah,
Maka semut berpidato, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Ini adalah satu ungkapan semut ini adalah makhluk yang kecil. Ketika dia ada di luar, maka dia akan keinjak, takut keinjak. Maka disuruh masuk ke dalam sarang, dan di sarang itu tempat pelindungan. Karena semut memiliki tingkatan perlindungan yang kokoh dalam sarangnya, sehingga sadar akan keberadaan dirinya yang kecil, tentu harus memberikan porsi yang besar untuk lewat agar tidak terinjak karena tidak sadar keberadaan yang besar menginjak yang kecil. Ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa yang kecil itu harus memiliki tingkat responsif terhadap kemampuan dirinya agar tidak menghalangi yang besar. Kemudian yang kecil mengambil sikap dan juga menyelamatkan diri agar sama-sama tidak terjadi benturan, sehingga keberadaan yang besar tidak mengganggu yang kecil. Yang kecil juga tetap dalam kemerdekaan, mampu bertahan hidup dalam keamanan dan kenyamanan karena tempat pelindungan yang kokoh. Hadirin rahimakumullah, kemudian ayat yang 19, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah kemampuan mampu mengendalikan alam, yaitu mulai dari hewan, jin, setan, iblis, manusia, semua dikendalikan dalam satu barisan, dan semua ini diberikan ilmu sehingga meraih kemuliaan. Namun kepedulian terhadap semut ini juga diakuin oleh Al-Quran, akuni oleh Allah, seraya berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tua, kedua orang bapak ibuku." Ini adalah nikmat Nabi Sulaiman ini, putranya Nabi Daud, dan keduanya adalah ibu bapaknya orang yang soleh. Kemudian Nabi Sulaiman diberi kesolehan dan keilmuan yang sangat luas sehingga mampu menggerakkan alam, baik alam realita, alam dohir maupun alam metafisika, alamnya gaib. Kemudian tetap minta sama Allah untuk bisa mengerjakan amal soleh yang Allah ridho dan masukkan dalam rahmat kasih sayang Allah, dan masuk dalam kelompok hamba-hamba yang soleh. Kesolehan seseorang ini adalah adanya kepedulian. Karena Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan dan juga diberi keilmuan yang luar biasanya atau yang luas, ilmu yang luas, tentu ilmu itu digunakan untuk terbaik. Jadi langkah perbuatan yang tidak akan merugikan makhluk lain, termasuk semut yang kecil pun ternyata
diberikan apresiasi sekaligus diberikan porsi untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan karakteristik. Inilah kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, kita akan membicarakan tentang karakteristik dari semut. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan semut termasuk hewan yang hidup berkelompok, memiliki ketajaman indera, sikap yang hati-hati atas kerja, etos kerja yang sangat tinggi, gotong royong yang kuat karena sadar akan dirinya yang kecil, mendorong untuk bekerja sama. Semut memiliki koloni yang terbagi dalam beberapa kasta tupoksi, tugas pokok dan fungsi, yaitu semut ratu, semut pejantan, semut petelur, semut prajurit, semut pekerja yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kemudian sosok ratu semut sebagai pemimpin yang memiliki kecerdasan tinggi dengan perintah yang bijaksana dan menjanjikan keadilan pada komunitasnya. Pemimpin yang berkualitas memiliki karakter adil, amanah, dan dihormati. Dengan kebijakan Ratu Semut, semua semut hidup dalam keharmonisan, jauh dari pengkhianatan. Sia sekata dalam kehidupan, melahirkan kemapanan dan kematangan individual dan sosial dalam komunitasnya. Semut juga memiliki sifat menjaga silaturahmi dengan sesama setiap ketemu, dengan keramahan dan kepedulian menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan pekerja sosial, semut ini melahirkan gotong royong. Satu yang dengan saling berkontribusi. Jadi gotong royong tinggi, kalau satu dengan yang lain saling memberikan kontribusi. Kemudian bila ada info makanan, jadi informasi makanan, secepatnya diberitahukan kepada teman-temannya dengan slogan di mana ada gula, di situ ada semut. Dan ini menjadi semut hitam, itu menjadi lambangnya pekerja. Jadi pekerja itu dilambangkan dengan semut. Yang semut itu secara fisik memang kecil, namun karena kekuatan gotong royong dan kekuatan memanage, kemampuan sekecil semut itu mampu bekerja dengan sangat terampil, terengginas, dan sekaligus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Hadirin rahimakumullah, kemudian ada slogan kalau gajah dengan semut menang mana kalau diadu. Kalau dari sisi kekuatan menang gajah, karena gajah bisa membawa yang berat. Tapi kalau dari sisi kecilnya,
Jadi kekuatan rumitnya menang semut. Dengan contoh, gajah tidak bisa masuk telinga semut, namun semut mampu menembus telinga gajah. Ini memberikan informasi yang sangat berharga buat kita bahwa sekecil semut aja memiliki kontribusi besar dalam kehidupan. Dan makanannya pun ya kecil, ya sedikit. Gajah makanannya besar, banyak. Namun dua-duanya itu serba cukup. Yang kecil juga disediakan makanan yang cukup, yang gede juga disediakan makanan cukup. Itulah keadilan Allah SWT. Hadirin bahwa kerja-kerja sosial ini adalah kerja yang tanpa pamrih. Pamrihnya adalah kebersamaan. Karena kekuatan yang paling besar dalam kehidupan ini diantaranya adalah persatuan dan kesatuan. Ini dilambangkan oleh semut. Persatuan, semut mempersatukan persepsi semuanya dengan job masing-masing. Ada yang jadi ratu, ada yang jadi prajurit, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi petelur, pejantan, dan semua itu dalam satu komando. Kemudian kesatuan yang terpisah itu disatukan dalam satu, yaitu satu tujuan. Hidup dalam koloni, yang koloni itu adanya satu kenyamanan. Kenyamanan dan juga keamanan. Maka tidak aneh kalau di dalam rumah semut, saudara sekalian, kalau kita bisa dibuktikan rumah semut itu kalau dituangin yaitu logam, maka akan membentuk rumah-rumah jaring-jaring atau susunan itu yang begitu indah, begitu rapi. Karena keberadaan semut ini sebenarnya adalah menjadi uswah, percontohan buat kita semua. Hadirin, dunia sekarang ini lagi kurang baik-baik aja. Kalau semut bisa hidup dengan ketenangan, semut bisa hidup dengan kenyamanan, semut bisa mensuplai makanan untuk keluarganya dan kolonial, kenapa kita manusia yang diberikan satu kesempurnaan malah tidak mampu untuk bersatu? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi, hendaklah kalian pegang hablillah, itu tali Allah, itu din, agama, jami'an untuk semuanya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ternyata kita kondisinya sekarang masih ada perang, masih ada saling membunuh, saling curiga. Yang ini sebenarnya bertentangan dengan kehidupan koloni semut. Hadirin, ayo dengan kita melihat semut yang memang diilhami oleh Allah bisa berbuat baik. Semut ini pekerja sosial yang tangguh, dan Quran adalah cerita yang fenomenal, baik itu menjadi teladan maupun dari faktual. Dan ini adalah perintah Allah SWT. Tentu Quran ini adalah induk dari sains manusia. Kembali kepada Al-Quran untuk ibrah, pembelajaran alam semesta, untuk instruksi kebenaran yang absolut, sehingga kita mendapatkan tuntunan sekaligus juga mendapatkan ikatan, saling menyatu hati kita untuk berkarya dan kalahkan semut yang koloni
mampu bisa membuat kenyamanan dan keamanan, kenapa manusia tidak mampu menjadikan dunia bagaikan surga? Inilah PR yang harus kita lakukan. Ya Allah dunya kajatun naim, Allah akan menjadikan dunia bagaikan surga ketika manusia bergotong royongnya sempurna bagaikan gotong royongnya semut, dan semut mendapatkan apresiasi dari Allah SWT berupa masuk dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml, surat semut yang pada ayat 18 dan 19 itu menjadi ibroh buat kita. Dan ini informasi diberikan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan teladan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hati kita, kemudian kekuatan seluruh pikiran, perasaan, hati, jiwa, raga semua bersatu untuk menciptakan koloni dalam kehidupan real yang baik dan bisa kita menyontoh, yaitu semut dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dalam lindungan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum taghfirurakum kala hadza assalamu alaikum muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullah rahim. Subhanallah wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.